warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to podcast ICBS TV with me Saida Mesyara as the host. And today we have a special guest who have the winner of MTQ province in West Sumatra last December. Before we started, it would be better if we ask the guest to introduce yourself. اسمي أمنة، أنا من فصل 12 وأنا من القرى ICBS. مرحبا، أنا فترة رحمي أرفيد من 12 وبالتحديد في ICBS القرى. طيب، أنا اسمي متيا Gahrani. أنا من فصل 12. أنا من komplek ICBS Qura. Oke, berarti kakak-kakak bertiga ini datang dari komplek Qura ya kak? Oh, berarti sama nih, sama seminggu yang lalu kita kedatangan tamu yang juara 1 MFQ tingkat provinsi Sumatera Barat juga. Dan kali ini kita kedatangan tamu MFQ kembali, tapi bedanya sekarang kakak-kakak kita ini juara 2 dan juara 3 nih teman-teman. Nah, pasti ada perbedaan pengalaman ya. Kalau kemarin di juara 1 kemarin, di kakak-kakak yang juara 1 kemarin, kita itu membahas tentang seperti apa persiapan-persiapan mereka dalam lomba MFQ itu sendiri. Nah, untuk hari ini nih kak, boleh lah ya kita membahas seperti apa proses-proses kakak-kakak selama berkompetisi di MTQ kemarin. Oke kak, untuk yang pertama nih kak ya, kalau boleh sedikit bercerita, apa sih filosofi MFQ ini ada di ICBS ini sendiri, seperti apa itu kak? Oke, kalau untuk filosofi MFQ di sekolah kita ICBS yaitu kita sudah mengenal lama ya tentunya MFQ ini karena dari 2015 kita sudah bergabung dengan yang namanya Musabaqah Fahmil Quran yang sudah dilalui oleh senior-senior kami sebelumnya gitu. Dan pada 2018 ya di Medan itu sudah mewakili Sumatera Barat sebagai kafilah yang berlaga di tingkat nasional gitu. Dari ICBS nih kak? Ya. Masya Allah. Berarti sudah dimulai dari 2015 sampai saat ini nih kak ya? Ya. Nah, dari sekian tahun itu ada nggak kak dari kakak-kakak senior itu yang kakak sendiri bertemu dengan mereka? Kalau dari 2015 kan terakhir nasionalnya 2024 kemarin ya kak. Jadi kami sempat ketemunya sama kakak-kakak yang di 2022 dan 2024 kemarin kak. Oh, berarti untuk tingkat nasional itu bukan setiap tahun ya kak? Enggak kak. Kalau tingkat nasional itu berapa kali itu kak? 2 tahun sekali kak. 2 tahun sekali. Oh, jadi misalnya tahun ini provinsi, tahun depannya nasional seperti itu kak. Tadi Kak Fatir bilang kakak bertemu dengan di tahun 2022 dan 2024 kemarin. Itu ada nggak kak kakak sempat bercerita pengalaman kakak tersebut gimana kak? Ya, kakak-kakak yang di generasi sebelumnya kakak-kakak itu sendiri yang membimbing kami untuk ikut di Fahmil Quran ini, mulai dari kami lomba-lomba di sekolah, lalu kakak itu juga cerita-cerita tentang gimana prosesnya bisa sampai di tingkat nasional gitu. Oh, kalau untuk yang 2015 tadi berarti kakak belum pernah ketemu ya kak? Yang 2015 itu kebetulan tiga-tiganya yang melaju ke nasional itu ICBS, dan abang-abang yang ke nasional itu juga sudah menjadi ustadz di ICBS sekarang. Oh iya kak, kalau boleh tahu siapa itu kak? Ada Ustadz Azel, Ustadz Harun, juga Ustadz Farhani. Oh, Farhani. Kan ustadz-ustadz itu udah berpengalaman sebelumnya nih kak. Apakah ustadz-ustadz tersebut menjadi pembina untuk MFQ ini atau gimana kak? Atau cuman sebagai senior kakak di MFQ atau gimana kak? Ya, yang turun tangan sendiri untuk membimbing kami itu ustadz-ustadz yang udah berpengalaman di bidang MFQ ini.
Oh begitu. Berarti walaupun kakak-kakaknya itu abang-abang itu kemarin sebagai pemula di cabang MFQ, itu sekarang malah menjadi yang melatih seperti itu Iya, ya. kembali Kak? lagi ke ICBS. Kembali lagi ke ICBS dan kembali lagi bergabung di Fahmil seperti itu ya Iya. Kak ya. Oke. Tadi 2022 udah sempat sedikit kita bahas. Kalau untuk di 2024 seperti apa Kak? Kalau di 2024 kemarin, alhamdulillah yang melaju ke tingkat nasional itu juga dari teman-teman kami sendiri. Oh, berarti sekarang sama-sama kelas 12 nih Iya. sama kakak. Masya Allah. Itu waktu kakak itu di tingkat nasional itu mereka di kelas berapa kak? Waktu itu di kelas 10. Kelas 10 Baru masuk sudah SMA, sampai iya. MTQ nasional kak. Oh, itu kalau boleh tahu itu di mana waktu itu kak MTQ nasionalnya Di diadakannya? Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur. Kalau yang 2022 kak? 2022 di Kalimantan Selatan, Kak. Kalimantan Selatan. Berarti yang tadi kata Kak Amna 2018 bukannya Kak Ya. yang nasional Ya. Medan ya Kak. Itu tuh yang mewakili itu Ustadz yang tadi itu Kak. Ya. Masya Allah berarti sampai ke tingkat nasional ternyata Iya. Ustadznya ya Kak ya. Baru buka pintu CBS untuk menuju ke Fahmil, alhamdulillah langsung ke sampai nasional. Masya Allah keren-keren banget memang ya Kak ya. Tadi kakak udah jelasin juga seperti apa filosofinya, sedikit filosofinya. Nah, kalau boleh tahu nih kak, dari Ummul Qura banyak nggak kak yang ikut di lomba MTQ ini? Dan apakah cuma hanya di bidang MFQ saja atau ada di bidang-bidang lain? Karena setahu anak kalau di MTQ itu banyak bidang-bidangnya ya kak, Iya, kayak Kak. banyak cabang-cabangnya kan kak. Dan juga kemarin yang minggu kemarin cerita kalau misalnya di MTQ itu sendiri khususnya di lomba MFQ itu sudah mencakup semua perlombaan-perlombaan di MTQ itu sudah menyatu di MFQ seperti Iya, itu benar ya banget, Kak. Kak. Nah, anak Ummul Qura ini apakah ada yang ikut selain dari cabang MFQ atau seperti apa Kak? Alhamdulillah kalau untuk itu banyak dong Kak. Itu bukan hanya di cabang MFQ aja. Oh, berarti bukan di MFQ saja nih Kak? Bukan, masih banyak cabang-cabangnya. yang Di cabang ada. apa aja tuh Kak boleh tahu Kak? Ada tahfiz. Tahfiznya itu dari juz 1, juz 5 juz, 1 juz, 10 juz, 20 juz dan ada juga ya Kak. Dan ada juga ada juga hadis, ada juga syarihul Quran, ada tilawah dan ada juga cabang yang lain yang baru yang diikutin teman-teman lain Kak. Apa tuh Kak kalau boleh tahu Kak? Ada 3 tuh Kak. Ada hadisnya tuh ada 100 bersanad, ada hadis 500 hadis tanpa sanad, ada tafsir ya. Ada tafsir bahasa Arab Kak. Oh, tafsir bahasa Arab. Tunggu Kak, kalau untuk tafsir bahasa Arab nih ya Kak, pasti Al-Quran dong yang ditafsirkan. Iya Kak. Al-Quran udah bahasa Arab nih Kak, berarti ini ditafsirkan ke bahasa Arab juga seperti itu Kak? Iya, Kak. Masya Allah, keren banget. Kalau yang untuk di hadis tadi Kak, Kakak bilang ada yang menghafal 100 hadis dan 500 hadis. Itu gimana sih Kak proses mereka menghafal itu 500 gitu Kak? Kita yang menghafal Al-Quran aja kadang masih nggak lancar, masih harus murojaah lagi. Ini hadis yang harus dihafalkan. Ada yang pakai sanad dan ada yang nggak bersanad juga. Itu seperti apa sih Kak? Ya, mereka mulai menghafalnya mungkin 5 bulan atau sampai 7 bulan sebelum lomba. Terus juga dengan kegigihannya mereka alhamdulillah sudah menghafal semua hadis yang 100 hadis dengan sanad dan 500 hadis tanpa sanad tadi. Oh, seperti itu. Berarti memang harus menghafal ya Kak Iya. ya? Memang di MTQ ini sepertinya banyak-banyak menghafal aja sih yang ada dengar-dengar ya Kak. Oke, kalau misalnya untuk lomba hadis ini sendiri, Ana masih penasaran nih Kak. Karena 500 itu termasuk banyak banget gitu Kak. Itu proses lombanya itu kalau untuk di hadis itu seperti apa kemarin kakaknya Kak? Kalau untuk lomba hadis mereka dapat 10 soal. Di 10 soal itu menyambung hadis yang dibacain dari pertengahan hadis. Lalu mereka harus menebak siapa Perawinya. perawinya gitu.
Terus juga di soal terakhir mereka harus mensyarahkan atau menjelaskan salah satu dari hadis yang 500 itu. Masya Allah, bayangin teman-teman, dari 500 hadis itu teman kita yang ikut lomba 500 hadis tersebut harus menjelaskan salah satu dari 500 hadis tersebut. Wih, keren banget ya. Ana kayaknya untuk menghafal hadis saja susah banget, ini harus dijelaskan seperti apanya gitu. Keren banget memang Ana ukuran ya Kak ya. Alhamdulillah. Oke. Untuk Ummul Qura banyak yang mengikuti MTQ, sudah dijelaskan juga sama kakak tadi. Dan kita balik lagi ke MFQ tadi nih Kak. Kemarin Ana udah cerita-cerita sama yang juara 1 seperti apa persiapan mereka. Nah, kalau untuk kakak-kakak ini nih, Ana mau nanya, gimana sih proses kakak-kakak? Pasti itu dari sebelumnya, dari penyisihan ya kayak dari penyisihan, semifinal, sampai kakak-kakak bisa bertemu di final. Nah itu seperti apa sih Kak prosesnya itu gimana? Untuk proses dari babak penyisihan itu dari awal pengambilan lot itu kami sudah di-spill siapa yang bakal berlawanan sama regu kami gitu. Terus ternyata kami harus berlawanan sama regu yang ditakuti, salah satu regu yang ditakuti di Sumatera Barat. Kalau boleh tahu regu apa itu Kak? Ditakuti banget soalnya. Kayaknya rahasia ya Kak. Oh rahasia, oke. Ya terus kami sempat takut banget, terus tapi Ustadz selalu meyakinkan kami kalau usaha yang udah kami lakuin itu insya Allah hasilnya udah di tangan Allah, gimana pun hasilnya nanti. Iya benar banget. Kalau dari Kak Amna gimana prosesnya nih Kak? Proses yang kami jalani pada penyisihan ya. Waktu penyisihan kami bertemu dengan kafilah Payakumbuh. Yang mana kafilah Payakumbuh ini tuh kawan kita juga lah ya. Benar banget. Terus waktu di penyisihan, alhamdulillah ya waktu itu yang diambil itu 2 nilai tertinggi Kak. Jadi berusahalah kami gimana pun caranya, pokoknya kita harus sampai di tahap selanjutnya kayak gitu. Terus lanjut ke semifinal. Ketika itu rasanya alhamdulillahnya yang kelompok Ana ya, kami nggak ketemu sama yang CBS. Oh, sebentar Kak. Emangnya kakak nggak sesama anak ICBS gitu Kak? Oh iya, Ana sendiri kan sekarang nih. Jadi Ya kakak sendiri. Ana sendiri dari ICBS yang mewakili Kota Bukit Tinggi. Masya Allah. Itu kawan Ana 2 laginya dari Pondok Diniyah Pasya, 1 lagi dari Nurul Yakin Ringan-Ringan Pariaman. Masya Allah. Jadi kami emang beda bertiga gitu. Iya benar banget. Oke. Lanjut kalau Kak Mutia gimana nih Kak prosesnya kemarin? Kalau Ana mungkin beda lah ya dari yang Amna sama Fatir. Kan Ana setim sama Fatir. Cuman dalam fase belajar, qadarullah Ana sakit. Terus Ana balik ke rumah dan mungkin di sana ya Ana istirahatnya di rumah 2 minggu. Gitu. Terus belum lagi di sana tuh terjadi bencana, jadi mungkin susah untuk balik ke Ummul Qura untuk belajar lagi gitu. Tapi alhamdulillahnya Ana masih bisa mengejar semua pelajaran yang udah dipelajarin oleh teman-teman yang lain. Masya Allah. Bentar Kak, Ana masih ini nih sama Kak Amna tadi nih Kak. Kan tadi Kak Amna bilang Kak Amna sendiri dari ICBS yang mewakili Kota Bukit Tinggi untuk di cabang MFQ ini Kak. Itu gimana sih Kak cara kakak menyatukan kakak dan teman-teman kakak yang dari sekolah lain itu supaya bisa menyatu, bisa membawa nama sekolah masing-masing di tingkat provinsi ini gitu sampai ke final malah gitu Kak? Oke. Kita coba jawab ya Kak. Ya. Mungkin ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi Ana tentunya. Yang mana kami dari ICBS alhamdulillah kemarin ada 7 yang mewakili ICBS di berbagai kafilah gitu. Terus kami juga bertiga nih yang beda sekolah tadi nih. Itu kita ketemunya cuman di waktu TC. TC itu di awal-awal itu cuman 1 kali dalam sebulan. Dalam 1 bulan 30 hari kita cuman bisa belajar bareng. Ya belajar bareng itu cuman 3 hari. Terus di akhir-akhir kemarin alhamdulillah kafilah memfasilitasi untuk TC itu
1 kali dalam 2 minggu. Jadi di sanalah waktu kita untuk melatih lagi chemistry group yang tentunya itu agak emang susah lah ya. Iya benar. Tapi alhamdulillah Allah izinkan sampai di tahap finalis. Oke, ya soalnya tuh tadi tuh anak kayak mikir gitu kak, pasti kakak belum tahu nih kepribadian teman-teman kakak Iya. seperti apa dan kakak mengasahnya di sana semuanya gitu, itu keren banget sih kak. Kalau untuk Kak Fatir dan Kak Mutia tadi katanya kan satu grup nih kak. Pasti proses masing-masing juga berbeda seperti kata Kak Mutia tadi, ternyata Kak Mutia qadarullah sakit demam sampai istirahatnya itu di rumah gitu. Berarti memang untuk mendapatkan sesuatu yang besar itu, mendapat sesuatu yang memang benar-benar kita nanti-nanti itu takdir dari Allah itu memang harus dengan perjuangan yang besar ya kak. Iya, Gitu. benar banget, Kak. Oke, keren banget pokoknya. Oke. Gini nih kak, dari sekian banyak kafilah kayak Kak Amna Bukit Tinggi, Kak Fatih 50 Kota yang seminggu lalu kita undang dari Kota Payakumbuh gitu. Sebenarnya nih kak ya, apa sih yang membedakan kakak-kakak dari kafilah-kafilah lain sehingga kakak-kakak bisa sampai ke final dan menyatu di sana semuanya seperti itu. Kayak mana sih kak? Apa yang membedakannya apa dan apa kekuatan yang tersembunyi di balik itu semua gitu kak? Jadi kan untuk mengikuti Fahmil Quran tingkat provinsi ini kami juga diseleksi di sekolah dulu kan kak. Jadi Ustadz sudah mempercayakan ke kami gitu. Jadi amanah dari Ustadz gitu kak. Jadi yang menjadi kekuatan kami itu kami udah dikasih amanah gitu. Jadi harus dijalankan dengan baik gitu. Terus juga Ustadz selalu bukan cuman belajarnya aja, tapi juga Ustadz selalu menanamkan ke kami kekuatan robbani, yang mana kita selain harus belajar materi-materi fahmilnya, kita juga harus mendekatkan diri ke pemilik ilmu itu sendiri, yaitu Allah. Jadi kami kemarin juga alhamdulillahnya Ustadz udah mengatur jadwal kami dari jam 3 pagi kami harus bangun sholat tahajud. Terus juga Ustadz kapan-kapan aja harus belajarnya kan, kalau belajar itu lebih enaknya kan di waktu-waktu sunyi, saat-saat orang terlelap kita belajar, kita berdoa gitu kak. Sampai Ustadz ngaturnya sampai tidur lagi jam 9 atau jam 10 malam gitu. Memang sedetail itu Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Terus juga kak, tadi kakak udah cerita seperti apa proses kakak-kakak dalam menjalani lomba kemarin. Nah, pasti sebelum itu ada seleksinya dulu pastinya kak. Kalau boleh tahu nih kak, apa aja sih bentuk-bentuk seleksi yang diberikan kepada kakak-kakak? Kayak yang dijelasin sama Amna tadi kan, Fahmil Quran ini udah ada dari generasi-generasi sebelumnya ya kak. Nah, lahirnya generasi Fahmil Quran tahun ini juga nggak terlepas dari bimbingan kakak-kakak senior generasi sebelum kami. Jadi di awal seleksi itu ada 45 orang, yang mana kami dibentuk menjadi 15 tim. Lalu kami diseleksi sampai tinggal bersisa mungkin sekitar 20 orang. Lalu diseleksi lagi, tapi seleksi yang tahap 2 itu berbeda kak. Apa tuh bedanya tuh kak kalau boleh tahu? Seleksi yang tahap 2 itu Ustadz menguji kemampuan kami untuk menghafal. Dimulai dari kami disuruh menghafal 1 sampai 2 halaman Al-Quran selama 20 menit, lalu menghafal nasab Nabi selama 7 menit ya? Iya. Selama 7 menit, terus juga menghafal urutan surah dalam Al-Quran selama 7 menit. Terus juga menghafal nama-nama kitab dan pengarangnya selama 10 menit. Terus juga menghafal 20 hadis selama sehari dan menghafal 1 kitab fikih dalam sehari. Oke, tadi juga Kak Fatir bilang kakak disuruh menghafal Al-Quran kata kakak tadi kan kak. Nah, kalau boleh tahu hafalan kakak berapa sih sebenarnya? Alhamdulillah kalau kami berdua masih proses ya kak. Alhamdulillah di antara kami bertiga, alhamdulillah Mutia udah menghatamkan di sela-sela kesibukan MFQ kemarin kak. Berarti Kak Mutia alhamdulillah udah khatam 30 juz ya kak ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, pastinya kakak-kakak setelah ini
ada seleksi ke tingkat nasional nih ya Kak ya. Iya, insya Allah, Kak. Itu seperti apa tahapan-tahapannya Kak? Apakah di nasional ini tetap beregu atau seperti apa Kak? Kalau untuk seleksi tingkat nasionalnya, kalau kita merujuk ke tahun sebelumnya, itu nanti kita bakal diseleksi individu. Oh, individu. Jadi nggak kelompok-kelompok lagi Kak. Kan Fatir sama Mutia udah sekelompok, nanti besok seleksinya kami individu gitu. Oh, berarti besok nih kakak-kakak ini bersaing lagi nih. Iya. Oh, Masya Allah. Berarti nggak ada nih ya yang namanya teman-teman itu nggak ada lagi ya Kak ya. Ini itu besok itu teman bakal jadi lawan seperti itu ya Kak ya. Oke. Sebelum kita tutup nih Kak, sepertinya kakak harus memberikan sedikit kesan dan pesan buat para penonton kita semuanya. Bagaimana kakak-kakak bisa sampai di proses ini, bagaimana kakak-kakak bisa menjalankan semua ini, dan pesan apa yang akan kakak sampaikan kepada para penonton kita yang mungkin bakal melanjutkan estafet ini semua, yang bakal menjadi penerus dari kakak-kakak ini, karena kakak tadi katanya udah kelas 12 semua ya Kak ya. Nah pasti kakak mengharapkan ada penerus-penerusnya. Nah baiknya kakak kasih dulu lah kesan pesannya kepada mereka Kak. Untuk adik-adik yang akan melanjutkan estafet perjuangan ini, teruslah belajar, jangan pernah merasa puas dengan pencapaian, karena sesungguhnya pencapaian itu adalah pengamalannya dalam sehari-hari, bagaimana kita mengajarkan kepada kawan-kawan adik-adik gitu. Juga banyak sekali kebahagiaan, rasa suka yang dapat kami peroleh setelah kami diberikan amanah sebagai kafilah gitu. Karena sebagai kafilah itu nanti kita bisa bertemu dengan para orang-orang hebat yang kayak dosen nanti bisa menjadi guru kita, terus bapak-bapak yang memiliki ilmu dan wawasan yang luas, nanti kita bisa bisa mengutip, bisa memperoleh ilmu dari beliau kayak gitu. Kalau dari Kak Fatir apa nih Kak kesan pesannya? Buat teman-teman yang bakal ngelanjutin perjuangan ini, tolong lanjutkan ini dengan baik, dan apapun kesalahan yang kami lakukan di generasi ini tolong diperbaiki. Juga untuk selanjutnya tolong ikuti pesan Ustadz dan Ustazah, juga dekatkan diri dengan Allah. Teruslah berdoa, karena sekuat apapun kita berusaha, hasilnya ada di tangan Allah. Benar banget. Kalau dari Kak Mutia apa nih Kak kesan pesannya? Jadi untuk adik-adik dan teman-teman dari Yana sendiri, jadi buat teman-teman perlu mengetahui bahwasanya ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Jadi sekiranya di dalam perlombaan ini ada hal-hal yang suka dukanya gitu, ada suka ada duka, yaitu emang pasti gitu kan. Tapi pesannya qad fata ma fata, yang berlalu biarlah berlalu. Jadi jadikan itu sebagai pelajaran, bukan untuk menjatuhkan kita sendiri. Masya Allah. Pokoknya intinya nikmati aja setiap proses gitu Kak. Ya, keren banget memang kesan-pesan dari kakak-kakak kita ini ya. Oke teman-teman, tidak terasa sudah 30 menit lamanya kami menemani teman-teman semuanya. Dan juga sepertinya Kak sudah waktunya kita berpamitan nih kepada para penonton semuanya. Terima kasih ya Kak atas waktunya, sudah meluangkan waktunya waktu kakak-kakak untuk bisa berbincang-bincang bersama Ana pada hari ini. Oke teman-teman, semoga kakak-kakak kita ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua, dan pesan-pesan yang mereka berikan tadi bisa membuat kita semakin lebih maju lagi, semakin bisa melanjutkan perjuangan ini gitu. Oke, Ana Saidah Mesyarah sebagai host pamit undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.